Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Haris. Perkenalkan, saya Chelsea Tafania Sudarmo, NRP 50172511061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan fasies metamorfisme melalui diagram P dan T dan bagaimana masing-masing fasies tersebut berkorelasi dengan tatanan tektonik di bumi. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi pertama-tama sebelum memahami terkait diagram tersebut, saya akan menjelaskan terkait apa itu fasies metamorfisme. Jadi fasies metamorfisme itu merupakan kumpulan mineral yang terbentuk pada kondisi tekanan dan suhu tertentu selama proses metamorfisme. Nah, konsep ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Pentti Escola pada tahun 1915 dan kini menjadi kerangka utama dalam mengklasifikasikan batuan metamorf. Nah, prinsipnya itu sederhana. Jadi setiap fasies mencerminkan zona kondisi P dan juga T, di mana P itu pressure, T itu temperature. Jadi di mana sekumpulan mineral dalam batuan itu berada dalam kesetimbangan. Jadi ketika tekanan dan juga suhu berubah, mineralogi batuan pun itu bisa ikut berubah. Dan itulah yang kita representasikan sebagai batas antar fasies dalam diagram P dan juga T ini. Nah, sumbu horizontal dari diagram ini tuh menggambarkan suhu dalam derajat Celcius mulai dari 0 sampai 1000 derajat. Terus untuk pressure sendiri, pressure sendiri itu 0 sampai 1200 MPa, yang juga bisa kita baca sebagai kedalaman dalam kilometer di sumbu kanan. Baik, pertama-tama saya akan memberi nama terlebih dahulu untuk di sini. Baik, untuk di sini sendiri itu merupakan zeolite, jadi akan saya beri saja sebagai Z. Nah, di sini zeolite, terus di sini itu Hornsfeld, nah di sini Hornsfeld, terus di sini itu Greenskis, terus di sini itu Blueskis, terus di sini Eclogite, di sini Eclogite, terus di sini Amphibolite, terus di sini itu Granulite, nah terus di sini itu merupakan zona A, di sini merupakan zona B, zona, zona A, oh di sini zona B, di sini itu zona C.
Nah, baik, pertama-tama untuk fase yang pertama yaitu fase zeolit, di mana dia itu berada di kondisi suhu dan tekanan yang paling rendah dari antara semua fasies, di mana dia itu berada di pojok kiri atas dengan temperatur yang rendah 100 sampai 300 dan juga tekanan 0 sampai 300 MPa. Nah, jadi fasies zeolit ini tuh terbentuk pada kondisi yang sangat rendah, tepat di atas diagenesis, di mana batuan sedimen itu akhirnya mulai berubah menjadi batuan metamorf. Jadi mineral khas yang hadir di sini itu merupakan zeolit, prehnit, dan juga pumpelit. Nah, fasies ini tuh mencerminkan burial metamorphism. Jadi proses metamorfisme akibat penimbunan sedimen pada kedalaman yang dangkal. Jadi kondisi ini tuh mirip dengan apa yang terjadi di dasar cekungan sedimen yang dalam atau di zona subduksi yang paling dangkal. Terus berlanjut di fase green sekis, di mana fase green sekis sendiri itu ada di tengah kiri dengan kisaran temperatur yang mencapai 300 sampai 500 derajat Celcius dengan tekanan 300 sampai 700 MPa. Nah, jadi green sekis ini dicirikan oleh mineral klorit dan juga aktinolit, epidot, dan juga albit. Nah, namanya ini berasal dari warna kehijauan yang diberikan oleh mineral-mineral ini pada batuan. Nah, fasies ini tuh sangat umum dijumpai di zona metamorfisme regional, yaitu pada proses pemendaman batuan di akar pegunungan yang tidak terlalu dalam. Terus lanjut di fase blue sekis, di mana fase blue sekis sendiri itu dia ada di kiri dengan tekanan yang tinggi, tapi suhunya tidak terlalu tinggi. Suhunya berada di kisaran 200 sampai 500 derajat Celcius dengan tekanan 6.000 sampai 1.000 MPa. Nah, jadi untuk Blusuki sendiri itu merupakan ciri khas zona subduksi. Jadi kerak samudra yang dingin terbenam dengan cepat ke dalam mantel itu akan menciptakan kondisi di mana tekanan itu meningkat jauh lebih cepat dari suhu. Jadi mineral diagnostiknya di sini adalah glaukovan, lausonit, dan juga omfasit. Nah, inilah juga yang menjadi alasan mengapa bluestekis itu sangat jarang ditemukan di permukaan bumi. Nah, batuan itu harus terangkat kembali ke permukaan setelah mengalami subduksi tanpa sempat dipanaskan lebih lanjut. Lanjut ke zona amfibolit, di mana dia itu berada di bagian tengah dengan suhu kisaran 450 sampai 450 sampai 700 derajat Celcius dengan tekanan 400 sampai 900 MPa. Nah, untuk di fasies amfibolit sendiri itu dicirikan oleh mineral hornblende, plagioclase, dan juga garnet. Dia itu menandakan suhu dan tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan green skis ini. Nah, fasies ini juga merupakan produk dari metamorfisme regional yang umum di zona kolisi benua-benua seperti di pegunungan Himalaya atau di pegunungan Alpen. Ini adalah fasies yang paling sering ditemukan pada batuan metamorf yang ada di permukaan bumi. Lanjut di fasies granulit, di mana fasies granulit itu berada di paling kanan. Dia dengan high grade pada tekanan menengah hingga tinggi. Nah, jadi dia dicirikan oleh mineral pyroxene, plagioclase, dan juga garnet. Nah, pada kondisi ini juga mineral-mineral yang mengandung air itu sudah terurai sepenuhnya, sehingga batuan itu menjadi hampir seluruhnya anhidrous. Untuk granulit sendiri, itu merupakan produk metamorfisme di kerak benua bawah yang sangat dalam. Jadi, jika misalkan granulit itu ditemukan di permukaan, itu biasanya ada terjadi proses pengangkatan tektonik yang sangat besar. Nah, lanjut yang paling bawah itu adalah eklogit, di mana tekanannya itu sangat tinggi, lebih dari lebih dari 800 MPa dengan suhu 450 sampai 700 derajat Celcius. Nah, di bagian bawah diagram sendiri, itu ada eklogit fasies yang terbentuk pada tekanan yang sangat tinggi dengan suhu yang cukup tinggi juga. Nah, ini tuh merupakan produksi dari subduksi yang sangat dalam. Untuk eklogit sendiri, dia tuh terbentuk ketika kerak samudra atau bahkan fragmen kerak benua itu terbenam hingga kedalaman 30 sampai 35 km. Nah, mineral khasnya itu berupa garnet merah dan omfasit hijau. Jadi, kombinasi yang memberikan warna khas merah hijau pada batuan ini. Lanjut di bagian yang paling atas itu ada hornfels. Nah, di mana untuk hornfels sendiri dia itu fasies suhunya cukup tinggi tapi dia bertekanan rendah. Suhunya itu ada di kisaran lebih dari 600, ada di antara 250 sampai dengan 800. Terus tekanannya itu rendah, itu cuma 0 sampai 300 MPa. Hornfels sendiri itu terbentuk akibat kontak metamorfism. Jadi metamorfisme ini tuh terjadi di dekat intrusi magma. Karena dia dekat dengan magma, maka suhunya itu sangat tinggi. Namun karena posisinya dekat dengan permukaan bumi, maka tekanan itu cukup rendah. Jadi batuan ini tuh biasanya tidak berfoliasi karena tekanan yang rendah itu tidak cukup untuk mengorientasikan mineral secara preferensial. Lanjut di sini juga ada jalur A, B, dan juga C, di mana untuk jalur A itu merupakan gradien vulkanik atau kontak suhu naik dengan cepat relatif terhadap tekanan. Jadi gradiennya itu kisaran 40 sampai 50 derajat Celcius per kilometer. Ini tuh tipikal zona busur vulkanik, di mana panas dari aktivitas magmatik membuat suhu itu meningkat lebih cepat daripada kedalaman normal. Jadi batuan dapat mencapai grade tinggi pada kedalaman yang relatif dangkal. Untuk jalur B sendiri,
itu gradien regional atau Barrovian, dia itu gradien sedang kisaran 25 sampai 35 derajat Celcius per kilometer. Ini tuh merupakan jalur metamorfisme regional yang paling umum melewati Greenskis, amfibol, granulit. Jadi Barrovian metamorphism ini pertama kali dideskripsikan oleh George Barrow dengan urutan mineral indeks seperti klorit, biotit, garnet, straulit, kyanit, silimanit. Terus untuk yang bagian C sendiri itu merupakan gradien subduksi, di mana ini suhu itu naik sangat lambat relatif terhadap tekanan. Jadi gradiennya itu kurang dari 10 derajat Celcius kilometer. Di zona subduksi kerak samudra itu em, jadi kerak samudra yang dingin itu bisa menekan gradien termal menjadi sangat rendah. Jadi biasanya itu dia bisa kurang sampai 10 derajat Celcius per kilometer. Jadi jalur ini tuh biasanya dilewati oleh zeolit, bluesky, sama eklogit. Lanjut ke jalur gradien metamorfisme. Nah, setelah memahami fasies metamorfisme, kita dapat membahas gradien metamorfisme. Jadi, gradien metamorfisme itu merupakan jalur perubahan tekanan dan temperatur yang dialami oleh batuan selama proses metamorfisme. Jadi, setiap lingkungan tektonik itu memiliki gradien metamorfisme yang berbeda karena sumber panas dan juga tekanan. Karena sumber panas dan juga tekanan yang bekerja itu berbeda. Jadi, secara umum ada 3 gradien metamorfisme. Jadi secara umum ada 3 gradien metamorfisme. Yang pertama itu low pressure and high temperature, di mana itu kondisi ketika temperatur itu meningkat jauh lebih cepat daripada tekanan. Terus yang gradien kedua itu intermediate pressure, di mana kondisi saat tekanan dan juga temperatur itu meningkat secara bersamaan. Sedangkan yang terakhir itu high pressure and low temperature, itu kondisi ketika tekanan itu meningkat sangat cepat tetapi temperatur itu relatif rendah. Jadi ketiga gradien tersebut itu menjadi dasar klasifikasi series metamorf menurut Miyashiro, yaitu tipe Buchan, Barrovian, dan juga Sanbagawa. Terus terkait dengan hubungan gradien metamorfisme dengan tekanan tektonik. Nah, ini ada gambarnya. Jadi di sini hubungan antara gradien metamorfisme dan juga lingkungan tektonik itu sangat erat karena setiap proses tektonik itu akan menghasilkan kombinasi tekanan dan juga temperatur yang berbeda. Nah, pada daerah intrusi magma atau busur vulkanik, sumber panas itu berasal dari magma, sehingga temperatur itu meningkat dengan cepat, tetapi tekanan itu relatif rendah. Nah, kondisi ini menghasilkan metamorfisme low pressure, high temperature, yaitu umumnya membentuk Hornfels facies atau seri fasies Buchan. Nah, pada daerah tumbukan lempeng benua, kerak bumi itu akan mengalami penebalan sehingga batuan itu terkubur lebih dalam. Jadi akibatnya tekanan dan temperatur itu bisa meningkat secara bersamaan. Nah, lingkungan ini menghasilkan metamorfisme regional dengan urutan fasies Greenskis, amfibolit, hingga granulit yang dikenal dengan seri Barrovian. Sementara itu yang selanjutnya itu adalah zona subduksi, jadi di mana lempeng samudera yang dingin itu menujam ke bawah lempeng lain menuju mantel. Jadi ketika lempeng yang masih dingin tersebut, tekanannya itu meningkat lebih cepat daripada temperaturnya. Akibatnya berkembanglah kondisi high pressure, low temperature yang menghasilkan blue skis dan kemudian eklogit atau dikenal sebagai seri Sanbagawa atau alpin. Selain itu pada eh, punggung tengah samudera mid ocean ridge (MOR) itu terjadi sirkulasi fluida hidrotermal akibat aktivitas magma di bawah laut. Jadi interaksi antara fluida panas dan batuan yang menghasilkan seafloor metamorphism itu umumnya berlangsung pada tekanan rendah dengan temperatur rendah hingga sedang. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, untuk diagram tekanan dan juga suhu itu merupakan alat utama untuk memahami kondisi pembentukan dari batuan metamorf itu. Jadi karena setiap kombinasi tekanan dan juga suhu itu akan menghasilkan himpunan mineral yang berbeda, makanya itu disebut sebagai fasies metamorfisme. Nah, selain akhirnya dia menunjukkan kondisi fisik pembentukan batuan, fasies metamorfisme juga mencerminkan lingkungan tempat di mana metamorfisme tersebut berlangsung. Lingkungan dengan dominasi panas itu akan menghasilkan gradien low pressure high temperature, tumbukan lempeng itu akan menghasilkan gradien intermediate, sedangkan zona subduksi itu akan menghasilkan gradien high pressure low temperature. Nah, dan dengan demikian analisis diagram P dan juga T itu tidak hanya membantu mengidentifikasikan terkait dengan derajat metamorfismenya, tapi juga memungkinkan untuk seorang geolog merekonstruksi sejarah tektonik yang pernah dialami oleh batuan tersebut. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih.